sekalian kalian sholat. Kapan kita ngaliannya sholat kanjeng Nabi? Nggak pernah ngali. Ya. Jadi kanjeng Nabi itu menyampaikan hukum kepada sahabat. Kanjeng Nabi kelihatan sepak terjangnya gerak-geriknya oleh sahabat. Sahabat dilihat oleh siapa? Sahabat ngeliat nggak kanjeng Nabi sholat? Nggak lihat, maka kanjeng sahabat sholatnya kayak kanjeng Nabi. Sahabat dilihat oleh siapa? Oleh tabi'in. Tabi'in dilihat oleh siapa? Oleh tabi'in. Tabi'in dilihat oleh siapa? Oleh ulama mutaqaddim. Ulama mutaqaddim dilihat oleh siapa? Ulama mutaakhir. Ulama tadi dilihat oleh siapa? Oleh ulama, kiai, guru ke bapak iblis. Jadi kita nyambung sananya kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sholat kayak kiai, kayak ulama itu adalah sholatnya kayak Nabi. Nabi sholatnya gitu ya. Macam-macam lah sholat. Sholat seperti biasa. Ya. Ulama ya. Waqala nalika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat ngajak enggak sholat ngajak enggak sholat faqad kafara jiharan, dia kufur. Jelas-jelasan itu. Ya. Waqala nalika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsu kaffaratun lima bainahunna majtabatil kabair. Adapun sholat 5 waktu itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu kifarat antara 5 itu. Sholat zuhur kifarat kepada antaranya zuhur dengan asar, dengan maghrib dengan isya dengan subuh dengan zuhur. Gitu. Maka kita majtamatil kabair, selagi kita enggak atas lagi tengah jauhan kepada dosa-dosa besar yang melaksanakan sholat besar, itu dosa-dosa dari zuhur ke asar diampura, dari asar ke maghrib diampura, dari maghrib ke isya diampura, dari isya ke subuh diampura, terus gitu. Orang yang menjalankan sholat 5 waktu, insya Allah dikifaratkan seluruh dosa-dosanya, aisyogakir, dosa-dosa kecilnya, selagi dia tidak melakukan dosa besar. Wal jum'ah ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Ada Jumat ke Jumat itu adalah kifarat antara keduanya. Wajiada ya cara wajiada ditambahan 3 hari. Wa qala nalika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man jama'a baina sholataini min ghairi uzrin. Barang siapa orang yang jamak sholat antara 2 sholat bi ghairi uzrin, dia enggak uzur, bukan berdalam perjalanan, bukan karena ada hujan, ya, faqad ata baban min abwabil kabair, maka dia telah datang kepada pintu daripada pintu-pintu dosa-dosa besar. Jadi boleh kita jamak apabila kita dalam musafir atau karena ada hujan, ya, karena ada hujan itu boleh kita jamak, ya. Yang kayak bagaimana boleh ngajamak? Pugu di rumah, ya, di rumah, itunya juga ada di rumah, sumurnya, kolamnya ada di rumah, dijamak nih ini. Maka kalau kita ya sholat dengan dijamak nih, ya, kita habis itu kan hujan godek nih, ini kan kita licin, jauh kayak orang di Kulon zaman dulu, haji dulu pesantren di Oteng, ya, itu kan dari pesantren itu jauh kan ke tempat wudhu, itu, ya. Kalau kita sekarang orang di kamarnya juga ada air wudhunya, ya. Jadi kalau dia nggak jamak tanpa ada uzur itu yaitu kita dalam perjalanan atau ada hujan. Nah, itu
itu maka dia telah mendatangi satu pintu daripada pintu dosa besar. Wa qala malik al-babul khamisa asara, adapun pihak bab yang ke-15 fi fadilati sunani, keutamaan sunnah-sunnah. Wa qala kandinga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholat fil yaum wal lailati isnata asara rakatan tatawuan, barang siapa orang yang sholat sehari semalam sholat sunat 12 rakaat, ya 12 rakaat tatawuan, ya. Nah, itu banallahu lahu baitan fil jannah, maka dibangunkan oleh Allah satu rumah di dalam surga. Itu ya. Berapa? 12 rakaat. Salat maghrib, salat ba'diyah maghrib 2 rakaat, lalu salat awabin. Ya, 6 rakaat apa? 6 kali salam. 6 kali salam. Jadi berapa kali salam? 12 rakaat salat awal. Jadi salat dihifzin supaya kita diraksa oleh Allah Ta'ala iman kita, sehingga kita mati dalam keadaan membawa iman Islam. Kerjain memang kita, kerjain semua. Wa qala nalika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-fajri raka'ataini wa qabla zuhri arba'an wa ba'da arba'an wa arba'an qabla al-asri dakhala al-jannah. Barang siapa orang yang sholat sebelum sholat subuh, sholat sunnah dulu, sunnah fajar, sunnah subuh 2 rakaat, lalu sholat subuh. Sebelum sholat duhur, sholat sunnah dulu 4 rakaat. Ya, apakah mau 2 rakaat dulu salam, apakah langsung 4 rakaat sekali salam? Apakah mau pakai tahiyat awal, apakah enggak pakai tahiyat awal? Silakan. Ya, sholat 4 rakaat sebelum duhur, dan setelah itu sholat duhur 4 rakaat, habis sholat duhur sholat sunnah lagi, yaitu 4 rakaat. Ya, qobliyah ba'diyah duhur. Ya. Nah, terus kemudian qobla asar, sebelum sholat asar kita sholat dulu sholat sunnah asar 4 rakaat. Nah, ini apabila setiap hari kita melaksanakan begitu, dakhala jannah, bakal masuk surga. Ya, sholat itu sholat sunnah ma'akad ya. Paling tidak ya. Cuma kalau habis asar nggak ada sholat, habis sholat subuh nggak ada sholat 2 itu aja ya. 2 itu aja ya mas. Jadi sebelum dohor 4 rakaat, setelah dohor 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat. Ya, itu ya, kerjakan sama kita. Ya. Ntar setelah maghrib 2 rakaat, setelah asar itu 2 rakaat. Jadi gini, makannya dulu ya, itu sebelum dohor 2 rakaat ya, ada 4 rakaat 2 rakaat, setelah dohor 2 rakaat 4 ya. Terus kemudian sebelum asar 2 rakaat. Terus kemudian sebelum sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Terus kemudian setelah sebelum subuh 2 rakaat, 12 rakaat, 12 ya, makannya. Nah, untuk makannya tambahin sebelum dohor 4 rakaat, sebelum asar setelah dohor 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, berapa? Udah 12 ya. Terus kemudian sebelum maghrib banyak makan ya, 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, udah berapa? Tambah 4, 16 ya. Terus sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, setelah sebelum subuh 2 rakaat. Itu ada berapa? 20 makan ya. Ditambah sholat witir setelah ba'diyah isya, sholat witir 3 rakaat, sedikitnya 1 rakaat ya. 3 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat ya, sholat witir.
Bahkan ketika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sholat qabla zuri arba'an karena ka'adli raqabatin min bani Ismail, barang siapa orang yang sholat sebelum sholat dohor, dia sholat qobliyah dohor 4 rakaat, maka ganjarannya bagaikan dia memerdekakan hamba sahaya dari turunan anak cucunya Nabi Ismail alaihi salam. Dia jadi hamba saya, jadi abid, jadi budak, kemudian dibeli sama kita, dibebaskan oleh kita. Nah itu ganjarannya berapa? Ya itu jangan sekarang ratusan juta kali harganya ya. Wah, pada nikah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sholat rakaataini biaqolain la yarahu illallah wal malaikatu kutiba lahu bara'atan minan nar. Man, barang siapa orang yang sholat di kamar sepi, sholatin. La yarahu illallah, tidak ada yang melihat kecuali yang melihat Allah dan malaikat. Kalian cuma pada orang kita sepi, wafat ya, nggak ada yang ngelihat kecuali malaikat dan Allah. Kutiba lahu bara'atun minan nar, maka dia ditulis oleh Allah bebas dari siksa di neraka. Ya. Wa qala nikah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min abdin yusalli fi baitin mudhallamin bi rukuin tamin wa sujudin tamin ila wajabat aul jannah bila isabin. Orang tidak ada seorang hamba yang dia mengerjakan sholat di kamarnya digelapin. Dia ruku dengan sempurna, sujud dengan sempurna, ikhlas ke hadapan Allah, maka dia itu orang yang kata Rasulullah wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surganya Allah bila hisabin tanpa ada hisaban. Wa qala nalika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat barakatin abi aisula tarawun nas faqad bari'a minan nifaqi wal kufri wal bid'ah wal dhalal. Maksudnya siapa orang yang sholat 4 rakaat selesai ya, dia aisula tarawun nas, enggak kelihatan sama manusia. Jadi baik zahir maupun batin, baik zahir yang kelihatan dari mata kepala ataupun enggak kedengeran sama dia ya. Yes. Sholatnya 4 rakaat ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia bari'a faqad bari'a minan nifaq, bebas berkaitan dari sifat munafik, dari sifat kafir, kekufuran dan sifat bid'ah dan sifat sasar. Insyaallah kita jadi orang yang benar. Man sholat qabla asyi arba'an haramallahu an. Barang siapa orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, maka diharamkan oleh Allah jasadnya di api neraka. Wa qala nalika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat ba'dal maghrib raka'ataini qabla ayyatakallama kutiba tabi'in. Barang siapa orang yang sholat sebelum maghrib, setelah maghrib sholatnya 2 rakaat sebelum ngomong utibata, maka dia bakal dituliskan itu 2 rakaat tadi, ditulis dicatat diilihin di surga, ilihin surga tertinggi. Wa qala nalika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaatin ba'dal man sholat ba'dal isya. Siapa orang yang sholat 4 rakaat setelah isya ya, qabla ayyatakallama, sebelum dia ngomong, maka annama adraka lailatul qadar, maka kayak dia menemukan malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Wa qala manika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha sinta asyarat rakatan imanan wa tisaban kata ballahu lahu alfa biasanatin wa ma anu alfa biasaiatin wa ma lahu alfa darajatin wa banallahu lahu baitan fil jannah wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullah. Man, siapa orang yang sholat duha, awas ya, ya,
Batu, santri semua, ya. Masuk begitu, ya. Salat duha 12 rakaat, 2 rakaat, ya. Ya, ini ada kalau satu lagi 8 rakaat, paling banyak ini 12, ya. Terserah yang mana, pakai pendapat 12. Iman, karena iman kepada Allah. Wahai sahabat mengharapkan ridho Allah, ya. Kata Allah, maka telah ditulis oleh Allah baginya 1000 kebagusan dan telah dilebur oleh Allah Ta'ala baginya 1000 kejelekan sama jelek, dan diangkat oleh Allah Ta'ala baginya 1000 derajat. Wabanallah, dan dibangunkan oleh Allah satu gedung di dalam surga. Wa ghafarallah, Allah ngampuni segala dosanya, seluruh dosa. Al-Babu Sadisa Saroti Baukan Kaping 15-16 Dipati zakat keutamaannya. Zakat kolan Nabi ngandika kanjang Nabi, zakatul kintaratul Islam. Adapun zakat itu adalah termasuknya yaitu jembatan Islam, jembatan Islam. Wah, orang ini kakaknya Nabi, az-zakatul iman. Zakat itu adalah ngebersihkan iman. Wah, orang ini kakaknya Nabi, layak balullahul imana illa bizakat. Tidak menerima Allah Ta'ala kepada iman kecuali dengan mengeluarkan zakat. Walal imana liman la zakatalah, dan tidak termasuk beriman orang yang tidak zakat, ya. Udah wajib zakat, zakat itu ada iman. Wa qala nalika kanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam, asimu amwalakum bizakati wa dawu maradakum bisadaqati wa iddu lil bala'ad du'a. Asimu ngaraksa, jagalah harta kalian dengan zakat, dan obatilah sakit kalian yang sakit, berobatlah bisodako dengan sodako. Waidu, persiapkanlah untuk bilai, yaitu kita ngajaukan bilai dengan doa tolak bala. Waqala Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahala kamalun bibarin wala bibarin illa biman zakat. Tidak akan hancur harta kaya di daratan maupun di lautan kecuali dengan tidak mengeluarkan zakat. Jadi orang yang nggak zakat mah pasti hartanya bakal hancur. Waqala manika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman la sholata lahu wa la sholata liman la zakata lahu. Tidak termasuk iman sempurna orang yang tidak sholat dan tidak sholat sempurna kalau orang yang tidak mengeluarkan zakat. Pertanyaannya, wa qala manika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tohiru amwalakum ada zakat. Bersihkan oleh kalian harta kalian dengan zakat. Wa qala manika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajabat alaihi zakat falam yanfa'ha fahuwa finnari. Barang siapa orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat kemudian dia tidak mengeluarkan zakat, fahuwa finnari, maka dia itu di dalam neraka. Wa qala manika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khairu bimalin la yuzakka. Tidak ada kebagusan di dalam harta yang tidak dizakatin. Wa qala Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mana zakat mana Allah Ta'ala nauhibzal mali. Barang siapa orang yang tidak mengeluarkan zakat mana Allah, maka bakal dicegah oleh Allah Ta'ala yaitu relaksaan hartanya. Jadi orang yang nggak ngeluarin zakat itu menyegah nggak ngeluarin zakat, maka Allah Ta'ala tidak raksa hartanya, dicegah juga sama Allah Ta'ala relaksaan hartanya. Wallahu a'lam.